Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Malam ini kita memasuki bab terakhir ya. Alhamdulillah tidak terasa mau tamat juga kitabnya. Alhamdulillah. Nah, ini khotam ya. Bab yang terakhir, bab ke-67, yaitu bab yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam pembahasan bab ini ya kami merujuk ke Kitab Al-Jadid ya, fi syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi ya. Karena beliau menjelaskan dengan penjelasan yang ringkas ya. Karena dalilnya banyak sekali di bab ini ya. Baik. Untuk menjelaskan kemahaagungan dan kemahakuasaan Allah Ta'ala, tentu kaitannya dengan bab tauhid ya. Ketika kita mengagungkan Allah Ta'ala ya, betul-betul ya dengan sebenar-benarnya, maka itu artinya berarti kita sudah mentauhidkan Allah Ta'ala, sudah membersihkan atau mensucikan Allah Ta'ala dari kesyirikannya. Maka penting kita betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan dalam dalil-dalil yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak sekalian. Dalil yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Wa ma qadarullaha, dan tidaklah ya, orang-orang musyrik itu ya, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa qadrihi, tidak betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Atau lam yu'azzimullaha haqqa ta'zimihi. Kenapa? Karena mereka menyembah sesuatu selain Allah. Itulah yang ya menyebabkan mereka dianggap tidak betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Karena mereka menyembah yang lain ya selain Allah Ta'ala. Haitsu abadu ma'ahu ghairuhu. Itu. Di mana mereka menyembah selain Allah, wasawwu al-makhluqa an-naqisa birabbil kamili al-azim. Di mana mereka menyamakan makhluk yang serba kurang dengan Rabb yang serba sempurna dan Maha Agung. Nah, itu. Jadi ketika mereka menyembah selain Allah, itu artinya mereka tidak betul-betul mengagungkan Allah. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal makhluk itu serba terbatas, sementara Allah sangat sempurna. Nah, itu yang dimaksud wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Lalu Allah menjelaskan keagungan Allah itu ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Digenggam oleh Allah Ta'ala. Bumi ya, yang kita pijak ini.
Was samawatu, dan langit, ya 7 lapis langit, matwiyatun, digulung, biyaminihi, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bumi digenggam, langit digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini surah Az-Zumar ayat 67. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, jadi kata qabadha, ya itu artinya tadi menggenggam, ya, bijami ikaf, al-kaf itu telapak tangan berarti. Jadi bumi itu kelak yaumul kiamah, pada hari kiamat, makbudatun, ya, lirrahman, oleh Allah zat yang maha rahman, digenggam. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa orang-orang musyrik tidak betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala karena mereka tadi menyembah sesuatu selain Allah. Padahal Allah maha kuasa, ya. Bahkan kekuasaan Allah tadi ditegaskan oleh Allah sendiri dalam ayat ini. Coba Bapak Ibu kita bayangkan bagaimana bumi digenggam oleh Allah Ta'ala. Langit digulung oleh Allah Ta'ala. Nanti akan dijelaskan seberapa besar langit itu. Nanti dalam hadis-hadis berikutnya akan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah ini sekalian, maka faidah dari ayat ini diantaranya adalah, ya, siapa saja yang menyembah selain Allah, walaupun di satu sisi dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka orang yang seperti itu, dia tauhidnya rusak karena dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, ayat itu tadi menunjukkan wajib hukumnya kita sebagai hamba betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala dan membersihkan Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, ya. Kaitan ayat ini dengan masalah tauhid, ya, di dalam kitab ini, ya, penulis kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid mengatakan, dallat al-ayatu ala wujubi ta'zimillahi haqqa ta'zimihi. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Allah itu, ya, huwa, yaitu tauhiduhu wa tanzihuhu anisyirki, yaitu mentauhidkan Allah dan membersihkan Allah dari kesyirikannya, mensucikan Allah dari berbagai macam kesyirikan. Nah itu kesimpulannya yang disebutkan dalam kitab Al-Jadid, ya, fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi hafizahullah ta'ala. Kemudian dalil yang kedua sekalian, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, Ja'a habrun, ya, habrun itu jamaknya ahbar, artinya adalah alimun. Jamaknya ulama, ya. Habrun itu ulamanya orang, ya, Yahudi. Orang berilmunya orang, ya, Yahudi. Ja'a habrun min ahbarin, yakni ahbar al-Yahud, ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu orang berilmu dari orang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, kalau orang Yahudi itu tidak menghormati Rasul, maka manggilnya tetap, ya, Muhammad. Kalau orang-orang beriman, ya, tidak boleh, ya, dilarang oleh Allah, maka harus memanggil Nabi dengan panggilan ya Rasul, ya Rasulullah, atau ya Nabi Allah. Nah, orang Yahudi bilang, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in." Sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitab kami, maksudnya najidu fi kitabina au fi Taurat, anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in. Allah menjadikan 7 lapis langit itu di atas, di jarinya Allah Ta'ala. Ya. Wal aradin ala isba'in. Lalu 7 lapis bumi juga ada di jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyajaru ala isba'in. Pohon-pohon juga ada di jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasuru ala isba'in. Dan air juga ada di jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasairul khalqi ala isba'in. Dan seluruh makhluk ada di jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata mereka.
Kata ulamanya orang ya Yahudi. Nah, fayaqul, lalu dikatakan Allah berkata, Anal Malik, aku adalah sang raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Nabi tertawa. Hatta badat nawaziduhu, sampai nampak ya, gigi beliau ya. Gigi geraham beliau. Tasdiqan, tapi ketawanya itu untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh si ulamanya Yahudi tadi. Ya liqauli al-habr tadi, summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat tadi surah Az-Zumar ayat 67 yang tadi kita sudah kutip. Jadi dibenarkan. Nah, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wal jibalu wasyajaru ala isba'in. Gunung-gunung dan pepohonan ada di jarinya Allah Ta'ala. Summa yahuzzuhunna fayaqul. Lalu Allah menggoncangkan gunung. Ya. Lalu Allah berkata, Anal Malik, Anallah, aku adalah Raja, aku adalah Allah. Dalam riwayat Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, kata Nabi, Yaj'alus samawati ala isba'in wal ma'i ala isba'in wassaru ala isba'in wasairul khalqi ala isba'in. Allah menjadikan langit ada di jarinya, air ya, juga bumi ada di jarinya, dan seluruh makhluk ada di jari. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis yang dalil yang kedua, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi hadis ini menjelaskan betapa besarnya Allah Ta'ala. Maka kita sering mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala sesuatu yang kita nggak tahu, tidak bisa membayangkan sebesar apa itu langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu semua hanya ada di jari jemari Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk bahkan ada di jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Yahudi yang ada dalam kitab Taurat itu sama dengan apa yang ada dalam syariat Islam dan Al-Quran. Apa? Yaitu diantaranya ya dulu ala isbatil asabi ilillahi azza wajal ala wajhihi yaliku bijalalih. Menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu punya jari. Bapak Ibu sepakat kalau kita katakan Allah punya jari, setuju nggak? Harus setuju, karena ini dalil. Kalau ada di antara kita menolak, oh nggak mungkin, masa Allah punya jari? Masa Allah punya jari? Kalau dibilang Allah punya jari, berarti Allah sama seperti kita. Ini nggak mungkin. Jadi jangan jari, terus apa? Nah, ada kan orang menolak itu. Kalau disebutkan tentang sifat Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, mereka menolak. Itu namanya kaum apa? Nufat. Menafikan. Ini orang-orang jahil ya. Nah, ini Bapak sekalian. Bahkan dalam kitab Taurat sama, yaitu isbat al-asabi lillahi azza wajal. Itu termasuk tentu saja tadi pada hadis sebelumnya isbatu al-yad lillahi azza wajal. Ya, dalam hadis dijelaskan ya, ditetapkan adanya tangan. Jadi Allah itu punya tangan atau tidak? Allah punya tangan. Yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Allah sendiri. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Dan hadis ini menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tertawanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar informasi itu tidak menafikan adab. Kok orang bicara hal penting malah diketawain? Enggak, maksudnya Rasul tertawa itu bukan karena melecehkan, mengejek, bukan. Justru Rasul senang kalau begitu apa yang ada di kitabmu dan dalam Al-Quran itu sama gitu. Maka Rasul senang. Karena Rasul senang, beliau tertawa. Nah itu. Yang keempat, hadis ini menjelaskan wajib hukumnya menerima kebenaran dari siapapun. Dari siapapun. Nah, yu'rafu al-haqqu yu'rafu ar-rijalu bil haqq wala yu'rafu al-haqqu birijal gitu ya. Seseorang itu dikenal karena dia memegang kebenaran. Kebenaran itu tidak, ini hukum asalnya. Kita tidak mengenal kebenaran karena seseorang, tidak ya. Nah, jadi semua kita harus ikut kebenaran.
Nah, maka jika ada al-haq kebenaran dari siapapun, ya, dari siapapun kita wajib menerimanya, Bapak Ibu. Bahkan dari syaitan sekalipun. Kan ada ya? Abu Hurairah dinasihati oleh syaitan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Itu benar. Walaupun syaitan yang ngomong, terima, pada syaitan aduwullah. Syaitan itu musuhnya Allah dan bagi kita aduwwum mubin, musuh yang nyata buat kita. Tapi kalau dia benar ngomongnya, terima gitu. Itu. Nah, sama kita mendengar ada kebenaran min ahli syirik, min ahli bid'ati, kalau itu benar, terima. Kebenaran kita harus terima dari siapapun. Nah, tentu yang dimaksud kebenaran dalam hal ini adalah ada rujukannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Wajib menerimanya. Cuma kalau mencari kebenaran, harus pilih-pilih. Tapi kalau menerima kebenaran, siapapun kita harus terima. Gitu. Nah, bedakan ya antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Kalau menerima dari siapapun kita terima. Cuma cari kebenaran, nah, harus dari yang jelas ya, jangan dari yang subhatnya. Nah, ini penting Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Kemudian ya, keterangan lain atau faedah lain dari hadis ini ada apa? Isbatu ismaini min asma'illahi azza wajal. Adanya penetapan dua nama Allah Ta'ala. Yang pertama Al-Malik, itu salah satu nama Allah. Jadi Allah itu Raja. Dan yang kedua Allah itu sendiri, ya, itu adalah lafzul jalalah. Nah, jadi disebutkan tadi dalam hadis ini. Jadi kata Allah dan kata Malik yatadammanani sifataini huma al-maliku wal uluhiyah. Mengandung dua sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat al-malik wal uluhiyah. Sifat raja dan zat yang hanya berhak disembah, ya, al-uluhiyah. Dan yang terakhir, bersalian, hadis ini menjelaskan ya, isbatu sifatil qaulillahi azza wajal, menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Ya takallam. Maka kalam itu min sifatillahi ta'ala. Nah, kalau Allah bicara ya berarti ada ya, buktinya ada ayat Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, jadi kalau ada sifat kalam, Allah itu berbicara, bahkan dalam Al-Qur'an kan Allah berbicara langsung kepada Musa, Nabiullah Musa alaihissalam. Itu adalah di antara sifat ya, sifat Allah azza wa jalla. Nah, lalu apa kaitan hadis ini dengan masalah tauhid sekalian? Nah, dalla al-hadisu ala wujubi ta'zimillahi azza wa jalla wa ta'zimihi huwa tauhiduhu. Nah, wa tanzihuhu anisyirki. Sama tadi. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, dan mengagungkan Allah Ta'ala itu sama dengan kita mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari kesyirikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah. Allah melipat 7 lapis langit pada hari kiamat. Summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit yang dilipat itu dengan tangan kanannya. Biyadihi al-yumna, dengan tangan kanannya. Awas jangan sampai keliru ya, karena ada sebagian orang enggak terima kalau dibilang Allah punya tangan, katanya kekuasaan. Nah, ini batil ya. Dia mentakwil, sama aja dia menolak keterangan Allah Ta'ala. Ini jelas biyadihi al-yumna. Allah, cuman kita enggak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan itu. Bighairi tasbih wa tamtsil. Jangan diserupakan, jangan disamakan. Gitu. Wala takyif, jangan ditanyain. Allah punya tangan kanan ya. Terus kukunya panjang-panjang orang. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Udah pokoknya kita paham Allah punya tangan, tangan kita paham, selesai. Jangan wallahu alam. Itu enggak boleh juga. Oh, jelas yang ngomong Rasul. Allah punya tangan enggak? Kalau antum ditanya orang, Allah punya tangan, lalu kita bilang wallahu alam. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Rasul udah jelasin kok. Tapi kalau kita ditanya bagaimana tangannya Allah, baru kita bilang wallahu
a'lam. Nah, itu. Jadi di satu sisi kita tafwid, ya, menyerahkan kepada Allah Ta'ala, tapi di sisi lain kita harus isbat, menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi langit itu pada hari kiamat dilipat, dipegang oleh tangan Allah, diambil oleh tangannya Allah Ta'ala, yang kanan. Summa yaqulu anal malik. Kemudian Allah berkata, sayalah raja. Aina al-jabbarun, mana orang-orang yang lalim, yang zalim. Aina al-mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu, kata Allah. Summa yatwil aradina sab'. Lalu Allah melipat 7 lapis bumi, summa ya'khudhuhunna bishimalih, lalu kemudian Allah mengambil bumi itu yang 7 lapis yang sudah dilipat tadi dengan tangan kirinya. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, anal malik, akulah raja, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang zalim, yang sangat zalim itu, mana orang-orang yang sombong itu. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Imam Al-Baihaqi mengatakan penyebutan kata kiri, tadi kan ada tangan kanan, ada tangan kiri, ya kan? Bishimalihi tadi. Ini catatan dari Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, ya, zikru asy-shimal fi hadzal hadis tafarrada bihi Umar ibnu Hamzah. Ya. Hanya ada satu tokoh yang menyebutkan kata shimal, yaitu Umar bin Hamzah. Nah. Lalu hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Juga ya, dari Nabi wa Ubaidillah bin Muksim, tanpa ada penyebutan kata kiri. Nah, bahkan dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya. Di sana disebutkan kata Nabi SAW, al-muqsitun, orang-orang yang adil itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, ala manabirin min nur. Ala manabirin min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, an yaminir rahman, yang ada di sebelah kanannya Allah Zat yang Maha Rahman. Wakil ta'yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Wakil ta'yadaihi yaminun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada kontradiksi dengan hadis ini. Yang benar yang mana? Gitu. Kritiknya Imam Al-Baihaqi, ya, yang menyebutkan kata kiri hanya satu orang tadi, Amr bin Hamzah. Sementara yang lain tidak menyebutkan kata kiri. Sementara dalam hadis yang sahih, ya, kilta yadaihi yamin. Semua tangan Allah itu bisa bayangkan? Nah, tidak boleh bayangkan. Ya. Artinya apa? Menurut penjelasan sebagian ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin, artinya seluruh tangan Allah itu mulia. Beda sama tangan kita. Tangan kita kalau kanan untuk yang baik-baik, yang kiri untuk cebok kalau kita kan. Nah, bahkan tangan kanan megang kemaluan aja nggak boleh waktu pipis kan. Nah, dalam kitab kemarin ya, Al-Ali Syarah Al-Adab Al-Islamiyah itu ya kemarin. Nah, itu Bapak sekalian, jadi itu andai pun kita terima tadi, ya maksudnya andai kata simal itu diterima, itu jangan sampai kita pahami seperti tangan kita yang kiri itu untuk yang jelek-jelek. Nah, bagi Allah semuanya mulia. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini ya, dijelaskan bahwa Allah itu punya kedua tangan, hakikata ini ya, betul-betul Allah punya tangan. Udah gitu. Enggak usah ditafsirkan macam-macam. Oh, bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Banyak enggak orang mengartikan kata tangan itu kekuasaan? Banyak atau tidak? Banyak. Bahkan ada orang ngomong begitu dengan sangat yakin. Ketika kami sampaikan dalil-dalil, kami sebutkan keterangan para ulama, enggak terima gitu ya. Padahal dalil sudah jelas gitu. Tapi dia kekeh. Enggak mungkin. Nah, padahal dalilnya kami sudah sebutkan. Bahkan kami ini baca silakan dalam kitab ini. Saya bawa kitabnya ini. Nah, dia enggak terima. Nah, itu udah kena syubhat tuh. Syubhat ahlu nufat ya. Ahlu nufat. Itu bahaya. Dan itu banyak karena apa? Ada banyak asatidz ya, ustad-ustad yang memahami seperti itu masalahnya. Jadi bukan tangan, tapi kekuasaan. Nah, kalau Bapak Ibu kita baca kitab Fathur Rabbil Bariyah ya, di Talkhis Al-Hawawiyah,
Itu dijelaskan atau ada kitab Al-Qawaid Al-Musla ya. Fi asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ulia. Itu bagus sekali penjelasannya ya, untuk membantah orang-orang yang bahlul tadi itu ya. Nah, jadi ngotot padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu betul-betul punya tangan. Yang kedua, isbatu sifatil qaulillahi ala wajhi yaliku bijalali. Ini mengulang yang tadi, Allah itu berbicara ya. Kemudian isbatu annal aradina sab'. Penetapan bahwa bumi itu ada 7. Kemudian hadis ini juga menjelaskan haramnya kita bersikap zalim, haramnya kita bersikap takab. Nah, maka orang yang tidak menerima penjelasan kalau Allah itu punya tangan, dia itu sebenarnya al-mutakabbir. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika kita jelaskan dia masih tolak, berarti anta mutakabbir. Kamu itu orang yang sombong. Nah, ini, maka itu haram hukumnya. Tadi Allah tanya, ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hadis berikutnya disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dia mengatakan, mas samawatu sab'u wal araduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di kaffir rahman, di telapak tangannya Allah zat yang maha rahman, illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, kecuali seperti biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Jadi kalau ada biji sawi kita letakkan di telapak tangan kita, nah begitulah 7 lapis langit dan bumi di tangannya Allah zat yang maha rahman. Biji sawi besar apa kecil Bapak Ibu? Kecil. 7 lapis langit dan bumi itu di tangan Allah kecil. Maka kalau Allah gulung, Allah lipat, Allah genggam, ya kecil sekali. Seperti kecilnya biji sawi yang ada di tangan Nah, tapi ingat, tasbih ini, nah jangan sampai salah. Di sini kan ada penyerupaan. Jangan sampai keliru. Tasbih di sini tasbihun nisbah. Ya, tasbihun nisbah laisat tasbihu al-kaf bil kaf. Penyerupaan yang ada dalam hadis ini adalah penyerupaan ukuran, bukan penyerupaan telapak tangan kita dengan telapak tangan Allah. Bukan itu. Oh, kan kalau keliru kita, oh berarti Allah punya telapak tangan seperti telapak tangan kita. Nah, itu salah. Yang ditasbih, yang diserupakan adalah kecilnya 7 lapis langit dan bumi sama dengan kecilnya biji sawi itu. Biji sawi yang ada di telapak tangan kita sama kecilnya dengan 7 lapis langit dan bumi yang ada di telapak atau di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Fi kafir rahman. Kaf itu telapak tangan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita masuk ini yang terakhir. Dalam hadis riwayat Ibnu Jarir, Imam At-Tabari ya, beliau mendapatkan hadis ini dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid. Nah, Ibnu Zaid mendapatkan ini dari bapaknya. Qala dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, mas samawatu sab'u fil kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulkiyat fiturs. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu seberapa besar kursinya Allah Ta'ala, ini baru kursinya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, ada ayat berbunyi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo. Nah, itu kan. Jadi kursinya Allah itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis ini diterangkan perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibanding dengan kursinya Allah Ta'ala kecuali seperti 7 buah dinar, 7 logam dinar yang diletakkan di atas turs. Turs itu perisai. Perisai itu Bapak Ibu ya, kalau dulu fungsinya apa? Untuk tameng.
menjaga diri dari tombak, dari panah, dari pedang musuh. Ya, besarnya ya seperti yang kita tahu perisai dibanding dengan logam dirham itu. Nah, ini dalam satu hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabari. Nah, ini. Sementara dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul mal kursiyyu fil arsy, tidaklah kursi itu dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Zat yang Maha Rahman illa ka halqatin min hadidin, kecuali seperti sebuah ya gelang besi ulkiyat yang dilempar baina dhuhrai falati minal ardh, di tanah lapang ya, di padang pasir yang lapang. Jadi ada tanah lapang, padang pasir, lalu kita lemparkan gelang. Nah, gelang itulah ya kursinya Allah, arsy-Nya itu seperti tanah lapang itu. Jadi arsy dan kursi itu besar mana? Jauh lebih besar arsy. Jika kursi saja lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi, maka arsy jauh lebih besar lagi. Gitu. Maka kita diajarin doa dalam zikir pagi petang itu, ada doa yang diajarkan Nabi, ini dahsyat. Ya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Apa artinya? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, pujian sebanyak jumlah makhluknya. Ada yang bisa ngitung berapa jumlah makhluk Allah? Kita ingin memuji-muji Allah Ta'ala sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Jadi artinya pengennya kita memuji Allah sebanyak itu. Maka Nabi mengatakan Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebanyak ridha Allah ya. Keridhaan Allah itu luas atau sempit? Luas. Terus wa zinata arsyihi, pujian ya seberat timbangan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu beratnya arsy Allah? Jangan arsy dulu deh. Ada yang tahu beratnya bumi? Enggak ada yang tahu. Ya. Itu kita ingin memuji-muji Allah taala seberat arsy-Nya Allah. Karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran disebutkan andai kata 7 kali lautan didatangkan untuk menjadi tinta dan seluruh pepohonan dijadikan pena, kalam Allah tidak akan pernah ada habis-habisnya. Nah, padahal satu laut aja kita nggak tahu, andai kata ada tinta sebanyak air di lautan, wah itu kita nggak bisa ngitung ya. Nah ini sekalian ya, itu zikir yang diajarkan Rasul setiap pagi dan petang. Ya baik, jadi ini ya gambaran dari Nabi SAW, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Imam Az-Zahabi, was-sahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya baik sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya sementara ini dulu. Ini sudah waktu Isya ya. Ya, monggo petugas muadzin. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ya. Alhamdulillah ya kita sudah memasuki waktu Isya ya. Baik, masih ada beberapa dalil ya yang belum sempat dibahas, tapi barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada yang mau tanya. Ini kalau nyebut maaf, Ya. nyebut Gusti Kanjeng Ratu, itu kira-kira boleh nggak tuh? Gusti Kanjeng Ratu ya. Ya, Kanjeng Ratu. Nah. Kalau untuk menghormati nggak ada masalah. Ya. Kadang-kadang kata Gusti itu digunakan juga untuk Allah gitu ya. Nah, sama seperti pembahasan tentang sayyid itu kan. As-sayyidu lillahi azza wa jalla. Kata sayyid itu sebenarnya itu adalah salah satu nama Allah azza wa jalla. Tapi kalau kita menyebut kata sayyid ditambahi, diidofahkan kepada suatu kaum, sayyidu kaumin misalnya, sayyidu bani fulan, itu nggak ada masalah. Nah,
Gusti itu bahasa kita ya. Kan kadang Gusti Allah, duh Gusti. Kalau dalam bahasa Sunda juga gitu, duh Gusti nu Maha Suci. Ya, Gusti ya. Di sisi lain kadang itu digunakan untuk orang tadi. Gusti Kangjeng Ratu ya. Kanjeng Ratu kan itu. Nah, jika dalam rangka untuk takrim bukan takzim kan ada li takrim wa li takzim. Kalau untuk menghormati nggak ada masalah. Sebatas untuk menghormati tapi bukan untuk mengagung-agungkan. Yaitu Pak Zuhri. Nah, itu yang kami ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada Bapak Ibu yang mau tanya atau mau dilanjut? Nah, ini hadisnya ini kalau kita nggak pelajari ini ya kita nggak dapat. Ini gambaran-gambaran penting ya tentang tadi belum dapat kan seberapa besar langit gitu kan. Seberapa tebal langit itu ada penjelasannya. Ada yang tanya atau kita lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke, ada silakan. Ingin apa? Memuliakan, mencintai, menghormati. Ya. Jangan isi hati Rasulullah itu berbagai sentimen nggak suka. Apa isi hati Rasul? Rasul yang panggil sentimen itu nggak suka. Mau Fakulu Muhammadin Abdul Rasul. Iya. Terus yang antum tanyakan apa? Jadi Rasul berbicara langsung Muhammad Rasulullah. Nah. Pertanyaannya apa? Antum nanya atau konfirmasi ini? Mengeluarkan pendapat. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan yang kemarin ya. Pada 2 pekan lalu kalau tidak salah ya. Waktu kita membahas bagaimana Nabi betul-betul menjaga batas-batas tauhid gitu ya. Jangan sampai umatnya itu terjerumus kepada kesyirikan. Maka ketika ada orang datang, kalau kita buka bab sebelumnya, persis 1 bab sebelum bab ini tadi. Nah, bab 66 kan ada tuh. Ya, Abdullah bin Sukhair ya, Sikhir datang bersama utusan dari Bani Amir kepada Nabi, lalu kita mengatakan kepada beliau, anta sayyiduna. Lalu Rasul bilang, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Itu. Engkau adalah ya pemimpin kami, ya, sayyid itu ya. Atau penghulu kami, ya. As-sayyidu kata Rasul adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna lalu kami bilang afdoluna fadla. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Wa a'zamuna taula. Orang yang paling besar kebaikannya. Tapi kata Nabi, kulu bi kaulikum au ba'di kaulikum wala yastajriyannakum syaiton. Silakan katakanlah apa yang ingin kalian katakan atau dengan perkataan sebagian dari perkataan kalian, tapi sewajarnya jangan sampai kalian terseret oleh godaan syaitan. Maksudnya jangan sampai nanti lambat laun akan berlebihan gitu. Jangan sampai. Kalau mau katakan saya katakan. Nah, begitu juga nanti dalam hadis di bawahnya ya hampir sama. Cuman ada keterangan dari Nabi. Ya, ketika ada orang bilang, "Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang terbaik di antara kami, putranya orang terbaik di antara kami. Engkau adalah sayyid kami dan putranya sayyid pemimpin kami. Lalu kata Nabi apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu bi qaulikum. Katakanlah silakan dengan perkataan kalian itu ya sewajarnya. Wala yastahwiyannakum asyaiton. Jangan sampai kalian terbujuk oleh syaitan. Lalu Rasul mengatakan, ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Aku ini Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni. Aku tidak suka kalian meninggikan derajatku, kedudukanku fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wajal. Melebihi kedudukan yang sudah Allah
berikan kepadaku. Kedudukan Rasul di mata Allah adalah Abdullah wa rasuluh. Jangan sampai berlebihan gitu. Dalam hadis yang lain, la tutruni kama atratin nasara Isa ibna Maryam. Janganlah kalian puji-puji aku berlebihan sebagaimana Nasrani, orang-orang Nasrani memuji-muji Isa bin Maryam. Ana Abdullah wa rasuluh. Aku ini hamba Allah dan utusan. Fakulu abduhu wa rasuluh. Katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah itu Pak Nasir, Bapak sekalian ya. Jadi intinya memang Rasul tidak suka kalau dipuji secara berlebihan. Tidak suka. Kalau kita dipuji-puji senang. Apalagi pujinya setinggi langit tambah senang kan gitu. Harusnya yang muji itu dilempar wajahnya pakai tanah itu ya. Kalau kita dipuji sekalian. Gitu. Maka Rasul tidak senang gitu kalau dipuji-puji. Nah itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah ini adalah akhlak Nabi dan seharusnya kita tiru ya akhlak beliau bahwa jangan sampai kita merasa senang ketika dipuji-puji orang. Itu bahaya nanti setidaknya kalau kita bisa muncul rasa ujub. Ujub itu apa? Kagum terhadap diri sendiri lalu lupa bahwa kelebihan yang kita punya ini sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dipuji orang bagaimana doanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya betul. Itu doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan. Mereka bilang muji-muji kita. Jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Rabb. Nah, dari apa yang mereka tidak ketahui. Sebenarnya kita banyak dosa, tapi kan orang-orang nggak tahu kalau kita banyak berbuat dosa kan. Ampuni aku ya Rabb. Waghfir lima la ya'lamun, waj'alni, dan jadikan aku ya Rabb khairan mimma yazunnun, lebih baik dari apa yang mereka kira. Itu. Ini tiga doa ini gabungan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, itu doanya. Hafal Bapak Ibu doanya? Kalau dipuji orang? Belum? Yuk bareng-bareng. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Coba bareng-bareng. Waghfirli ma la ya'lamun. Coba bareng-bareng. Gabung dari yang pertama. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni, yang ketiga, waj'alni khairan mimma yazunnun. Sekali lagi, waj'alni khairan mimma yazunnun. Coba yang terakhir, yang ketiga. Oke. Yazunnun. Baik, kita ulangi dari bawah, dari atas ya. Langsung. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Cung yang sudah hafal selain Mas Fajar? Selain Mas Fajar ada yang sudah hafal Bapak Ibu? Nah, di-share. Ya, di-share Mas Fajar ya. Tadi itu saya mau bawa sesuatu untuk hadiah tapi nggak kebawa jadi nggak jadi ya. Sudah disiapkan tadi itu ya. Besok-besok ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan besok pertemuan terakhir ya. Maksudnya pertemuan pembahasan terakhir dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah alal abid. Nah, nanti insya Allah 2 pekan ke depan kita sudah ganti kitab ya insya Allah. Nanti kita apa Bu? Kitabnya apa? Nanti kita musyawarahkan dengan Takmir ya. Nanti atau Bu Dewi boleh usul juga nanti. Ya, ke Pak Agus silahkan disampaikan. Memang kalau bisa sih
pekan depan sudah clear nanti, sehingga 2 pekan yang akan datang udah jelas nanti kita apa yang akan kita bahas. Jadi itu. Saya kira usul bisa disampaikan ke takmir ya. Nanti monggo ibu-ibu dan hadirin sekalian. Ya, baik, sementara ini terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan pada kesempatan malam ini ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.